Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan masail yang ketiga sudah ya. Yang keempat, al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah diutusnya para rasul. Waktu itu kita bahas sedikit tentang hikmah dan illah. Hikmah banyak di antara kita yang tahu dan banyak di antara kita yang tidak tahu. Allah memberikan ilmu kepada hamba-hambanya itu berbeda-beda. Walaupun sama-sama duduk di majlis seorang alim. Taruhlah sama-sama duduk di majelis Imam Malik misalnya. Hasilnya beda. Hasilnya beda. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang seperti Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah tidak takalluf. Tidak memaksakan diri. Kalau tahu hikmah sebuah perbuatan, alhamdulillah. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Sebagaimana yang kita bahas kemarin. Mayoritas kita tahu hikmah sedekah, hikmah zakat, hikmah silaturahim, hikmah diharamkannya berzina, minum khamar. Mayoritas kita tahu. Tapi tidak ada satupun dari kita yang mengetahui hikmah sujud misalnya. Hikmah tayamum misalnya. Hikmah melempar jumrah misalnya. Maka jangan takalluf. Disinilah Ahlus Sunnah Salafi berada di tengah-tengah antara dua kelompok sesat. Kelompok pertama mengatakan bahwa seluruh manusia pasti tahu hikmah dari seluruh perintah Allah dan larangan Allah. Harus tahu, pasti tahu. Ini Mu'tazilah. Kebalikannya Asy'ariyah. Asy'ariyah meyakini bahwa tidak ada hikmah di balik perintah Allah, di balik larangan Allah, tidak ada hikmah. Satu terlalu ke kanan, satu terlalu ke kiri. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Dan Ahlus Sunnah memang selalu seperti itu. Berada di antara tengah-tengah, antara dua kelompok sesat.
Sebagaimana Islam itu sendiri berada di tengah-tengah antara Yahudi yang berilmu tapi tidak mengamalkan, dan Nasrani yang beramal tapi tanpa ilmu. Islam berilmu dan untuk diamalkan, berilmu dan untuk diamalkan, mencari ilmu untuk diamalkan. Yahudi mencari ilmu untuk disimpan, untuk dikoleksi, tidak untuk diamalkan. Itu bedanya. Nah, adapun ilat harus tahu. Sudah kita bahas kemarin ya. Apa ilat diharamkannya khamar? Kita tahu. Apa ilat diperintahkannya sholat sunat di rumah, tidak di masjid? Ada ilatnya itu. Kalau hikmah bisa ketahuan, bisa tidak. Kalau ilat, ya harus tahu. Apa ilat kenapa Rasulullah tidak mau berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan? Ini diketahui. Kenapa? Karena ketika ilat itu hilang, hukum itu juga ikut hilang. Al-hukmu yaduru bil illah adaman kana aw wujudan. Hukum yang ada ilatnya, ketika ilat itu hilang, hukum pun ikut hilang. Ya, kita lanjut al-khamisah, yang kelima. Anna risalata ammat kulla ummatin. Bahwa kerasulan ini, kenabian ini, risalah dari Allah itu meliputi seluruh umat. Maka kalau ada pertanyaan, mungkinkah ada satu umat, satu generasi, satu kaum yang tidak kedatangan seorang nabi, seorang rasul? Jawabnya tidak ada. Tidak ada, ya. Mana dalil? Surat An-Nahl. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula wa li kulli ummatin rasul. Setiap umat, setiap kaum pasti kami utus seorang rasul. Bahkan ada yang dua, bahkan ada yang tiga. Bahkan kita tahu Bani Israel ribuan. Dan rasul selalu diambil dari kaumnya. Nggak ada untuk kaum Ad diambil rasul dari kaum Samud, tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu kan salah satu pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan. Ya. Yang dimana Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Salah satu pertanyaan Heraklius, Muhammad yang mengaku sebagai nabi itu, dia datang dari luar apa asli Mekah? Dijawab asli Mekah. Langsung dikomentari oleh Heraklius, begitulah para nabi, para rasul selalu diambil dari kaum tersebut. Maka untuk kaum Ad misalnya adalah Nabi Hud. Siapa Nabi Hud? Ya kaum Ad itu sendiri. Untuk kaum Samud diutus siapa? Nabi Saleh. Siapa Nabi Saleh? Ya kaum Samud itu sendiri. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak didatangkan dari luar. Bagaimana orang per orang? Ini mungkin. Misalnya, ya nggak usah jauh-jauh sekarang ini. Umat Muhammad SAW. Adakah seorang dua orang yang selama hidupnya sampai dia mati, dia umur 60 tahun misalnya, 70 tahun misalnya, belum pernah dengar sekalipun apa itu Allah, siapa itu Rasulullah, apa itu Al-Quran, apa itu Islam.
Entah dia hidup di manalah, kutub misalnya. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Maka kita jangan memastikan. Sekarang ini uzur bin, kan ada syubhat ini ya. Sekarang ini uzur bil jahil sudah tidak ada. Karena internet menjangkau di mana-mana. Masa ada orang yang seumur hidup belum pernah dengar siapa Allah, siapa Rasulullah, apa itu Islam, apa itu Al-Quran. Pasti sudah dengar. Nah, nggak boleh memastikan seperti itu. Ya, seperti di negeri kita, beberapa suku, Badui misalnya, atau apa, suku anak dalam misalnya, yang memang tidak terjangkau oleh teknologi internet, ya mungkin saja. Maka kita tidak boleh memastikan. Gitu ya. Uzur bil jahil itu tetap ada. Dengan dalil seorang laki-laki, seorang ayah yang memerintahkan anak-anaknya untuk membakar dirinya kalau dirinya sudah mati nanti. Berpesan seperti itu dan dilaksanakan. Karena ini dosa besar. Dosa yang sangat besar. Ternyata orang ini akhirnya masuk neraka apa masuk surga? Ternyata masuk surga. Berarti kan ada uzur bil jahil itu. Dosa yang sangat besar, tapi dia tidak berdosa. Kenapa? Karena belum sampai dakwah pada dirinya. Dan masing-masing kaum, masing-masing umat, itu masing-masing nabi. Seperti tadi. Kaum Ad, ya Nabi Hud. Kaum Samud, ya Nabi Saleh. Bani Israel, ya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria. Kecuali umat ini. Kecuali umat ini. Kan ada berapa? Ada 5. Ada 5 kekhususan Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Ada jawami'ul kalim misalnya ya. Ucapannya ringkas, padat tapi menyeluruh. Ada syafaat. Ya. Ada lagi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Artinya apa? Nabi Musa itu bukan rahmatan lil alamin, tapi rahmatan li Bani Israel. Rahmat untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh alam. Nabi Saleh. Apakah Nabi Saleh rahmatan lil alamin? Tidak. Nabi Saleh rahmatan li Samud. Rahmat khusus untuk kaum Samud. Nabi Hud rahmatan lil alamin? Tidak. Tapi rahmatan li'ad. Rahmat khusus untuk kaum 'ad. Adapun aku, kata Nabi, adalah rahmatan lil alamin. Untuk seluruh alam. Mau Arab, mau Eropa, mau Amerika, mau Jepang, mau Jawa, mau manapun. Wajib mengikuti syariatku. Man sami'a bi. Barang siapa yang mendengar bahwa namaku sudah diutus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, mau Buddha, Hindu, Konghucu, kekal di neraka selama-lamanya. Kalau tidak mengikuti syariatku. Ya. Ini bedanya antara beliau dengan umat-umat terdahulu. Ada 5, ini salah satunya. As-sadisah, yang ke-6. Anna dinal anbiya'i wahid. Bahwa agama seluruh para nabi, para rasul satu.
Tidak dua, tidak tiga, tidak berbilang. Satu. Apa? Islam. Ya. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, 124.313 Rasul, 25 yang dikisahkan dalam Al-Quran, semua beragama dengan agama yang sama, yaitu menyembah Allah satu-satunya. Sesuai dengan ta'rif, sesuai dengan definisi Islam itu. Ya. Kalau di kita, ada sebuah keprihatinan dari Syekh Fauzan terhadap orang yang memuji-muji Islam, membesarkan Islam, mendakwahkan Islam, dan ini bagus. Ya. Memperkenalkan Islam, membanggakan Islam, tapi sayang tidak memberikan ta'rif, tidak memberikan definisi yang benar tentang Islam. Islam itu apa? Tidak dijelaskan. Bahkan sebagian dari mereka nggak tahu. Tokoh nih, dai nih, tapi Islam itu apa? Tidak tahu. Taunya rukun Islam beda. Ya rukun Islam 5 semua orang tahu. Islam itu apa? Ta'rif definisi Islam itu apa? Banyak dari mereka tidak tahu. Ya. Apa ta'rif sesungguhnya dari Islam itu? Islam adalah ma ja'a bihin nabiyyu was sahabah. Ringkas sekali ta'rif ini. Tapi ta'rif ini menghancurkan semua bid'ah. Ya. Apa Islam? Islam adalah apapun yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Dengan ta'rif ini, dengan definisi ini, kaum muslimin mestinya faham bahwa Maulid Nabi bukan Islam. Perayaan Nuzulul Quran, tahun baru Islam, Isra Mi'raj, usolli nawaitu, kunut subuh, kemudian berbagai macam bid'ah itu. Salawat nariyah misalnya, salawat tafrijiyah, salawat itu bukan Islam. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Karena Islam adalah ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Apapun yang dibawa, dicontohkan, dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, baru itu namanya Islam. Ya. Islam adalah salah satu ajaran Islam adalah sholat mayat bertakbir 8 kali. Ini pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah bertakbir 8 kali, pernah 4 kali. Ya, walaupun aneh, asing. Ya. Antum bolak-balik ke Mekah, Madinah, sepertinya juga belum pernah mendapati sholat mayat takbir 8 kali. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Islam adalah azan subuh 2 kali. Ini dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, walaupun barangkali hari ini jarang masjid yang mengamalkan. Ya, Islam adalah azan sebelum hayya 'alas shalah, balik lagi. Ya, syahadatnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Balik lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini Islam. Ini azannya Abu Mahdurah atas perintah Nabi SAW. Ada azan Abu Mahdurah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak ada azan kecuali azan Abu Mahdurah. Tentu pendapat ini keliru. Karena ada azan Abu Mahdurah, ada azan Bilal, ada azan Ibnu Umi Maktum. Semuanya
atas petunjuk Nabi SAW. Walaupun aneh, walaupun asing. Ya. Islam adalah berpakaian bawah, celana, sarung, jubah, tidak sampai di bawah mata kaki. Ini Islam karena apa? Dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Sementara tahlilan, muludan, usolli, nawaitu, ini bukan Islam. Orang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Nah, ta'rif ini, definisi ini tidak digemborkan oleh para da'i. Kecuali da'i salaf tentunya. Maka kaum muslimin sampai hari ini, entah berapa juta dari mereka yang beranggapan sholat kita beda dengan sholat Nabi, nggak apa-apa. Saum kita, rukuk kita, sujud kita beda dengan cara Nabi, nggak apa-apa. Bahkan sebagian ustadz mengatakan kalau semua sama dengan Nabi, nggak boleh dong azan pakai pengeras suara. Mereka bodoh apa pura-pura bodoh? Ya? Yang harus sama dengan Nabi itu azannya, hayya ala sholahnya, jangan sampai 3 kali. Begitu, Allahu Akbar, jangan sampai 3 kali. Hayya alal falah jangan sampai sekali. Nabi mencontohkan 2 kali. Itu. Adapun pakai pengeras suara ini bukan bagian dari azan. Bahkan kalau kita belajar tentang ilat tadi ketemu ya. Nabi menyuruh Bilal ibnu Ummi Maktum ketika azan itu menaiki tempat yang tinggi di luar masjid. Ini ada ilatnya supaya apa? supaya suara azan itu menggema kemana-mana, terdengar kemana-mana. Nah ini ilat, ya. Ilat ini hilang, maka hukum itu ikut hilang. Kenapa? Karena tanpa naik ke tempat yang tinggi, suara sekarang sudah kemana-mana karena ada pengeras suara. Gitu ya. Nah, ini betapa pentingnya ta'rif. Betapa pentingnya definisi. Bagaimana saudara-saudara kita, bahkan sebagiannya profesor, doktor di bidang agama ini ya. Tapi ta'rif Islam sendiri tidak tahu. Dan ketika kita sampaikan, banyak dari mereka menolak. Maksud kalau Rasul dan para sahabat tidak melakukan bukan Islam. Ini kan bagi kita yang belajar manhaj kan aneh sekali. Sangat aneh sekali. Ya. Nah, kita yakin seyakin-yakinnya. Al-Quran yang 30 juz ini, sabda-sabda Nabi yang ratusan ribu, mungkin sampai sejuta bahkan lebih yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, itu sudah diamalkan, sudah dipraktekkan dengan baik dan benar, dengan pas. Oleh siapa? Oleh Rasul dan para sahabat. Nah, kita lihat prakteknya. Ya. Maka Islam ini bukan teori, tapi praktek. Islam tidak mengatakan kalau Anda ingin jadi Islam yang baik, caranya 1 begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini, terus sampai sekian ratus. Tidak. Tapi kalau kalian ingin menjadi Islam yang baik dan benar, tepat, ikutilah mereka ini. Ya. Ikutilah mereka ini. Siapa? Rasul dan para sahabat. Jadi ada contohnya. Disitulah muncul keberhasilan. Antum masih ingat P4? Ya, P4 masih ingat ya? Tahun 80-an mungkin ya. Pedoman pengamalan Pancasila ya, penghayatan Pancasila. Apakah tujuannya baik? Baik sekali.
Bagus sekali. Isinya baik semua. Nggak ada P4 itu isinya untuk mencuri, berbohong, berkhianat. Nggak, isinya baik semua, nggak ada yang salah. Ya, karena yang dibahas kan masalah dunia, nggak bahas tentang ruku, sujud, ya tentu mereka nggak tahu ya, bukan urusan mereka. Ini bahas tentang akhlak, tentang bagaimana etos kerja, bagaimana supaya jujur, pegawai, jangan korupsi dan seterusnya. Kan luar biasa hari itu ya, penataran P4 itu. Dari TK sampai perguruan tinggi, sampai dosen-dosen, sampai pegawai negeri, ya. Semuanya ditatar semua dan bagus itu. Entah berapa miliar, berapa triliun dana yang dihabiskan. Ya. Zaman Pak Harto waktu itu kan, tujuannya bagus kan. Supaya nggak ada yang korupsi, supaya kerjanya bagus, supaya amanat, juga korupsi waktu jangan sampai. Nggak ada pungli, nggak ada suap, bagus. Pertanyaan, berhasil apa gagal? Jujur kita semua, nggak ada yang berani bohong. Gagal total. Gagal total. Buktinya korupsi di mana-mana, kebohongan di mana-mana. Gagal total. Akhlaknya ya pada buruk. Kenapa? Karena nggak ada contoh. Teori saja. Teori suatu nggak ada contoh. Nggak ada yang berani menunjuk pengamal P4 nomor 1 fulan misalnya, nomor 2 fulan, nggak ada. Nggak ada contoh teladan, adanya teori saja, makanya gagal. Beda dengan Islam. Berhasil, karena apa? Karena dicontohkan, sudah ada contohnya. Pengamal Islam nomor 1 paling baik, paling benar, paling pas, sudah ada, yaitu Rasul dan para sahabat. Tinggal contoh mereka, ikuti mereka, selesai, mudah. Oh, ini pakai muter-muter. Kalau antum lihat bagaimana orang ahlul kalam, falasifah, Mu'tazilah, Qadariyah, luar biasa, muter-muter nggak karuan. Padahal kalau melihat Rasul dan para sahabat, selesai. Mereka bingung membahas Allah istiwa bersemayam di atas arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Mereka berdebat tentang ini. Ya, mereka tidak melihat bagaimana Rasul dan para sahabat. Nggak ada perdebatan di tengah-tengah Rasul dan para sahabat tentang wajah Allah, tangan Allah, jari Allah, bersemayamnya Allah, turunnya Allah. Nggak ada perdebatan. Selesai, diam semua. Kenapa kita nggak diam? Kenapa Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah itu ngomong, membahas, nggak akan ketemu? Jangan dibahas, imani apa adanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Ketika Rasul dan para sahabat membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman itu istiwa, bersemayam di atas arsy. Diam. Sami'na wa ata'na. Selesai. Ketika Rasul dan para sahabat membaca ayat Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Diam, sami'na wa ata'na. Bahwa Allah betul-betul menggunakan kedua tangannya untuk menciptakan Adam. Selesai. Wassamawatu matwiyatum biyaminih, bahwa langit-langit itu akan aku gulung dengan tangan kananku. Diam semua. Saudara-saudara kita dari ahlul kalam ini, falasifah ini, Mu'tazilah ini, nggak mau diam. Apa maksud tangan Allah? Kalau Allah punya tangan berarti, kalau Allah punya wajah berarti, kalau Allah berada di satu tempat berarti Allah butuh tempat begini begitu. Sampai perdebatan, sampai berjilid-jilid kitab mereka tulis dan nggak ada hasilnya. Sementara Rasul dan para sahabat tidak ada pembahasan seperti itu. Yang dibahas oleh Rasul dan para sahabat
Yang tidak goib ini kan goib, bahkan maha goib Allah. Yang dibahas oleh Rasul dan para sahabat adalah apa yang bisa dinalar. Kenapa Rasulullah melarang kita mencegat petani yang sedang membawa hasil buminya ke pasar? Kita cegat di jalan, kita tutup informasi harga pasar. Kenapa ini nggak boleh? Silahkan dipikir. Ya, kenapa kita tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar dan sudah ijab kabul, istilah kita sudah deal, ya, sudah deal si A dan si B ini mobil harga 100 juta, kita masuk, saya berani 110, bolehkah? Tidak boleh. Ya, silahkan dibahas, ini tidak goib. Termasuk kenapa kita tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki dan wanita itu sudah menerima, sudah mengiyakan. Ya, saya bacakan ayat-ayatnya. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus di setiap umat itu rasul. Ini tidak harus satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Dan bisa bertemu. Bahkan anak dan bapak. Ya. Musa dengan Harun bertemu. Ini sepupuan ya. Ibrahim dengan Ismail, Ishak bertemu. Ishak dengan Yakub ketemu. Yakub dengan Yusuf ketemu dan seterusnya. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ini dia. 124.000 nabi tadi semuanya mengajarkan yang sama. Apa? U'budullaha, sembahlah Allah satu-satunya dan jauhi taghut. Apa taghut? Apa taghut? Ini cuman penjelas. Ini cuman memperkuat u'budullaha, sembahlah Allah, jauhi taghut, jauhi apa yang disembah selain Allah. Berarti taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Karena tidak sah tauhid kalau tidak ada nafi. Ya, ini nafinya. Tidak boleh sekedar isbat. Harus ada dua-duanya. Nafi dan isbat. Isbat dan nafi. Maka orang yang teriak, demi Allah, Tuhan saya adalah Allah. Allah adalah Tuhan saya. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan saya. Tuhan saya adalah Allah. Ini sudah bertauhid apa belum? Belum. Karena belum ada nafi. Baru sekedar isbat. Dalam kaidah bahasa Arab, seperti ini masih memungkinkan dia punya Tuhan lain selain Allah. Oleh karena itu harus ada nafi. Demi Allah saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gitu. Baru sah. Kalau ada nafinya. Begitu pula sekedar nafi tentu kufur. Mulhid, ateis. Ya. Tidak ada Tuhan. Tentu ini dosa besar. Jadi harus ada nafi dan harus ada isbat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di sini saudara kita memaknai taghut itu dengan sesuatu yang remeh, kecil, ringan. Apa? Penguasa yang dolim. Ya, kayaknya cuman itu taghut itu, penguasa yang dolim. Ini penguasa kita taghut ya. Pada taghut yang sebenarnya adalah masalah keimanan.
yang disembah selain Allah, itulah tagut. Masuk di dalamnya segala sesuatu yang berakibat syirik, segala sesuatu yang berakibat sesat. Maka masuk dalam tagut adalah dukun, kahin, paranormal, juru ramal, yang dengan kita percaya sama kahin ini, kufur kita, terancam kita keluar dari Islam. Ya, itu yang tagut. Termasuk ke dalam tagut adalah tokoh-tokoh. Orang bilang kiai, ulama, tapi menyesatkan umat. Yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah, yang syirik dibilang tauhid, yang tauhid dibilang syirik. Ini pun masuk dalam kategori tagut. Adapun penguasa kita, taruhlah korup, zalim, penipu. Apakah sedolim-dolim penguasa kita mengajak kita kepada kekufuran? Sepertinya tidak. Kalau dulu mungkin ya, penguasa dulu mungkin, ya Fir'aun jelas ya, kemudian Ashabul Uhdud jelas. Penguasa kita hari ini betul banyak yang zalim. Di negeri-negeri Islam penguasanya banyak yang zalim, banyak yang korup, banyak yang fajir. Tapi apa mewajibkan kita untuk berbuat kufur? Ya, jangan kalian sholat, kalian harus minum khamar, kalian harus berjudi. Enggak kan? Enggak kan? Ya. Bahwa mereka berbuat keliru betul, tapi enggak ngajak kita. Ya. Artinya cuman kerugian dunia. Kita sebagai rakyat rugi. Rugi apa? Dunia. Kita jadi miskin, kita tidak dapat bantuan, kita semakin susah hidupnya ya di dunia. Yang tagut itu menyebabkan kita sengsara di akhirat, masuk neraka. Karena ngikutin dia, menyembah selain Allah, ikut-ikutan sesat, keluar dari manhaj Nabi SAW dan seterusnya dan seterusnya. Wa ma arsalna min qablika, ini ayat kedua ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidak kami utus sebelum engkau ya Muhammad seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali pasti kami wahyukan kepada dia, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali aku. Ya, fa'buduni, maka sembahlah aku. Ya. Tidak dikatakan tidak kami utus seorang nabi pun kecuali kami perintahkan kepada nabi itu untuk berjihad. Betul? Tidak betul. Ya. Adakah nabi yang tidak ada jihad? Banyak. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, bahkan sampai kepada Nabi Yusuf, Nabi Nuh, ada jihad. Melawan orang-orang kafir, berperang di jalan, enggak ada riwayat. Enggak ada riwayat. Nabi Yusuf memimpin pasukan berjihad, Nabi Ibrahim memimpin pasukan berjihad, enggak ada. Yang ada beliau dibakar kan. Lalu diselamatkan oleh Allah. Nabi Nuh. Jihad baru mulai di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebelum Nabi Musa enggak ada riwayat jihad. Yang ada dakwah. Ditolak, azab. Dakwah ditolak, azab. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah setiap hari, siang, malam. Terang-terangan, sembunyi-sembunyi, 950 tahun. Ditolak, akhirnya azab, habis oleh banjir. Nabi Lut juga begitu. Nabi Hud, Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud, seperti itu. Tidak ada jihad. Baru mulai Nabi Musa ada jihad. Ya.
Adapun menyembah Allah satu-satunya semuanya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam diperintahkan untuk berdakwah yang sama. Sembahlah aku satu-satunya. Ini tidak bertentangan dengan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaj. Nah, ini dia. Masing-masing umat itu ada syariatnya masing-masing, ada manhajnya masing-masing. Maksudnya ada sedikit perbedaan dalam membersihkan najis. Ada sedikit perbedaan dalam masalah mahram. Kita hari ini dilarang oleh Nabi SAW mengumpulkan dua wanita kakak beradik. Punya istri dua-duanya kakak beradik. Bolehkah? Jelas tidak boleh. Itu dilakukan oleh siapa? Nabi Lut. Nabi Lut itu istrinya dua-duanya kakak beradik. Lah, beda kan? Nah, ini syariat. Adapun tentang tauhid tidak ada perbedaan. Menyembah Allah satu-satunya. Dan satu lagi khobar. Untuk masalah khobar tidak ada perbedaan satu. Tidak mungkin Nabi Adam mengkhabarkan kiamat akan terjadi hari Jumat. Tiba-tiba Nabi Nuh mengatakan hari Kamis. Nabi Ibrahim mengatakan hari Rabu, enggak mungkin. Masalah khobar dari alif sampai ya sama. Bahwa surga begini-begini, neraka begini-begini, nanti di akhir zaman begini-begini, azab kubur begini-begini. Ini semua kan khobar. Pasti sama. Tidak ada perbedaan sedikit. Wallahu. Satu lagi. Satu ayat lagi. Syara'a lakum minad din. Allah telah membuat syariat. Berarti pembikin syariat ini siapa? Allah. Asy-syari. Maka para ulama sering menyebut Allah itu sebagai asy-syari. Sang pembikin syariat. Nah, ada satu kesalahan yang cukup fatal ya. Diucapkan oleh seorang ulama salaf, menyebut Nabi sebagai asy-syari. Ini tidak tepat. Ya. Ibnu Jauzi dikritik oleh Syekh Ali Hasan bahwa tidak pantas menyebut Rasulullah sebagai asy-syari. Karena asy-syari, sang pembikin syariat, adalah Allah. Nabi cuma penyampai. Bahwa apa yang disampaikan dari Nabi pasti dari Allah, betul. Tapi tidak tepat kalau Nabi dikatakan asy-syari. Asy-syari adalah Allah. Sang pembikin syariat adalah Allah. Syara'a lakum minad din. Allah membikin syariat dalam agama ini. Ma wassa bihi Nuhan. Apa yang Allah telah wahyukan kepada Nabi Nuh. Walladhi auhayna ilaika. Dan kepada engkau ya Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Semuanya sama. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Bahwa supaya kalian semua menegakkan agama ini, jangan berselisih. Maksud jangan berselisih apa? Jangan beda dengan Al-Quran dan Sunnah, gitu. Bukan biarkan beda, yang penting jangan saling menyalahkan, jangan berantem, jangan saling membid'ahkan. Betul? Tidak betul. Udah biarin aja. Yang usoli silakan, yang tahlilan silakan, yang muludan silakan, yang enggak silakan. Yang penting ya berjalan beriring saja. Enggak usah berantem, enggak usah berdebat. Bukan itu maksudnya. Justru supaya kita sama, tidak berantem sama, ikuti satu manusia. Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah tahlilan apa tidak? Rasulullah muludan apa tidak? Rasulullah kalau salat pakai usolli apa tidak, nawaitu apa tidak, kita ikuti. Kan jadi sama. Ya. Sebagaimana takrif tadi, Islam adalah ternyata usolli, tahlilan, nawaitu, muludan segala macam bukan Islam.
Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ya. Kalau penciptaan malaikat Penciptaan malaikat kenapa? kalau manusia dan jin kan yang bukan ada. Kalau malaikat Kalau Allah menciptakan malaikat, apakah tujuannya ibadah juga gitu? Jelas. Bahkan nggak ada pilihan. Justru ayat itu turun karena ada pilihan. Maksudnya, wahai manusia dan jin, beribadahlah, menyembah aku. Karena tujuan aku menciptakan kalian itu supaya menyembah aku. Maka jangan sampai tidak menyembah ya. Nah, nasihat. Kalau malaikat otomatis orang nggak ada yang nggak menyembah. Adakah malaikat yang tidak menyembah Allah? Nggak ada. Adakah malaikat yang tidak taat kepada Allah? Nggak ada. Yaf'aluna ma yu'maru. Ciri khas malaikat mengamalkan apapun yang Allah perintahkan dan tidak mau mengamalkan apa yang tidak diperintahkan. Walaupun baik, ada anak bayi merangkak di pinggir jurang, ya, ayah ibunya meleng misalnya, malaikat lihat, malaikat mau nolongin ya? Mau nolongin? Kan nolongin baik sekali itu. Malaikat nggak mau nolong sebelum ada perintah dari Allah. Ini luar biasa. Nah, beda dengan kita. Ya. Kita melakukan apa yang tidak diperintahkan, justru kita tidak melakukan apa yang diperintahkan. Kalau malaikat otomatis. Tidak ada satupun malaikat yang berbuat maksiat. Oleh karena itu Ibnu Katsir memaknai wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut, ya, dua malaikat Harut Marut di negeri Babil. Nah, ini ada kata-kata ma itu ada dua makna, apa-apa dan tidak. Ada ma nafi dan ma lisyai. Nah, Ibnu Katsir memaknai ini nafi, artinya nggak ada itu, bohong itu. Gitu. Tidak ada dua malaikat bernama Harut Marut turun di negeri Babil. Nggak ada. Ma-nya itu nggak. Kan ada kisah di mana Harut dan Marut itu dua malaikat yang akhirnya jadi manusia lalu berbuat maksiat dan seterusnya dan seterusnya. Allahu Assalamualaikum. Istrinya Nabi Lut itu kakak beradik bermasalah kalau termasuk orang yang diajak Allah dengan waktu Maulud di misi. Yang mana sih dua-duanya itu? Enggak ada keterangan. Kita tidak boleh rojma bil ghaib. Apa dua-duanya? Apa salah satunya? Terus yang mana ini? Yang kakaknya apa yang adiknya? Ya, selagi tidak ada keterangan ya sudah. Ya. Kalau ada keterangan kita sami'na wa ata'na. Walaupun sekedar nama. Ya. Kalau tidak ada keterangan ya sudah. Ya. Terus kejadian itu setelah negeri Sodom diazab apa belum juga nggak ada keterangan ya. Kita cuma dikasih keterangan oleh Allah dan Rasulnya bahwa Nabi Lut pernah beristri 2
Dua-duanya kakak beradik. Ya. Wallahu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhir. Ada? Silakan. Assalamualaikum. Saya pernah mendengar Ustaz, bahwa orang Muslim yang berusia 40 tahun atau lebih itu dicatat hanya kebaikan dan keburukan dia. Yang berusia berapa? 80 tahun. 80 tahun. Apakah itu hadis itu status apa kenyataannya? Kedua, saya juga pernah mendengar bahwa apabila seorang Muslim mengucapkan la ilaha illallah saja ada kepada dari para ustaz akan mendapatkan satu tingkatan kebaikan 2 juta kebaikan. Saya tidak makanya nanti juga masuk dia statusnya kayak apa dan apabila tidak benar yang menciptakan dan pengikutnya tentu saja itu sesat apa tadi statusnya kayak apa itu 2 hadis tadi. Yang kedua saya tidak tahu ya. Yang saya tahu yang sahih adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ringan di lisan, berat di timbangan. Nah, ini sahih. Kita amalkan itu. Kemudian 1 butir menjadi 700 misalnya ya kan. Kemudian 1 huruf 10 kebajikan. Ini sahih. Artinya untuk keutamaan itu banyak sekali yang sahih. Kita tidak perlu dengan qala wakila. Ya seperti antum di sini berjamaah salat subuh tidak keluar dari masjid. Begitu matahari sudah agak meninggi, kita sholat 2 rakaat, maka dapat pahala seperti umroh wa fi riwayatin haji dan umroh sempurna. Nah, ini keutamaan yang sahih. Ya, yang dhaif banyak sekali. Ya, mungkin salah satunya itu saya enggak tahu. Kemudian tentang 80 tahun tidak tepat. Ya. Bukan 80 tahunnya, tapi apanya? Pikunnya. Ini tafsir dari falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi betul orang yang pikun itu kadang ngomong salah, kadang bohong, ya kan? Udah makan bilangnya belum, ya, nggak dicatat dosa. Tapi begitu dia baca Al-Quran, hafal ya, dia hafal Tabarok misalnya, hafal Yasin misalnya, dia baca, berpahala. Dia sholat, walaupun mungkin duhur jam 10 pagi, berpahala. Ini murahnya Allah. Jadi bukan 80-nya, tapi pikunnya. Walaupun mungkin baru 70, tapi sudah pikun. Adakah? Ya ada insya Allah. Sementara 80, 85 tapi belum pikun, ingatannya masih bagus. Ya enggak. Gitu ya. Jadi pikunnya bukan 80 tahun. Dan biasanya orang pikun itu akan mengikuti kebiasaan selama ini. Ya. Selama ini selalu ke masjid, ketika pikun ya insya Allah ke masjid. Selalu sholat, ya kebiasaan seperti itu. Jangan sampai nanti kita pikun,
ingat rokok, ya. Ingat judi, karena biasanya begitu, jangan sampai. Ya. Nanti kita pikun, ingatnya sholat, sudah azan apa belum, gitu. Walaupun salah-salah, namanya juga pikun. Ya, datang ke masjid, ya tadi, zuhur jam 10, marah-marah. Ini orang-orang pada kemana, pada sholat, udah zuhur juga. Ya namanya pikun, baru jam 10, ya sholat. Sambil marah-marah, marah-marahnya caci maki nggak dosa. Ya, sholatnya berpahala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Yang kedua saya tidak tahu apakah sahih atau tidak. Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.